Anda sedang menyaksikan debat publik kedua, calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tual. Dan kita telah tiba di segmen keempat debat publik malam hari ini. Untuk masing-masing pasangan calon, disilakan untuk berdiri di podium. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu para pendukung paslon sekalian. Debat ini tidak akan berjalan lancar kalau Bapak Ibu tidak menaati dan juga mengikuti kesepakatan kita bersama pada tata tertib yang sudah disaksikan sebelumnya ketika debat mau dimulai. Kami mohon kerjasama sekali lagi bagi Bapak Ibu untuk tetap tenang sebelum kita lanjutkan dengan segmen keempat, tanya jawab dan juga sanggahan. Seluruh pasangan calon, kami mohon sekali lagi untuk menempatkan diri ke mimbar. Yang pres Bapak Ibu hadirin, para pendengar dan juga pemirsa, segmen keempat mekanismenya adalah tanya, jawab dan sanggahan. Pada segmen ini, pasangan calon akan saling memberikan pertanyaan, jawaban dan sanggahan berdasarkan tema debat kita, yakni Kota Tual yang sejahtera dan damai dalam keberagaman berbasis budaya lokal. Baik Eni dan Bapak Ibu sekalian para paslon, untuk paslon yang bertanya dan menjawab akan diatur oleh moderator berdasarkan matriks yang ditentukan oleh panelis dan tim perumus. Masing-masing paslon diberikan alokasi waktu 5 menit per sesi, terdiri dari 1 menit untuk paslon yang memberikan pertanyaan, 2 menit untuk paslon yang memberikan jawaban, dan 1 menit tambahan untuk sanggahan dari paslon yang bertanya, dan 1 menit terakhir untuk respon dari paslon yang menjawab. Apakah Bapak Ibu sudah bisa memahami mekanismenya? Baik, jika sudah kita akan lanjut. Kita akan mulai segmen keempat dengan tanya jawab dan sanggahan dari pasangan calon nomor urut 4 dan 3. Paslon nomor urut 4 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Sekali lagi sesuai dengan tema debat publik kita, yakni Kota Tual yang sejahtera dan damai dalam keberagaman berbasis budaya lokal. Paslon nomor urut 4 silakan menyampaikan pertanyaan Anda dalam 1 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema, kita tahu bahwa kata sejahtera dan kata damai memerlukan akumulasi menjadi bagian terpenting dalam konteks keberagaman kita, di mana itu terikat sesuai tema kita tentang budaya lokal. Menurut paslon 3, damai dan sejahtera itu berdiri sendiri atau bersifat akumulatif. Karena kita tahu sejahtera itu biasanya dahulu, baru orang damai. Atau damai dulu orang sejahtera. Menurut Bapak, mana yang terbaik kita lakukan? Makasih. Masih ada waktu, paslon nomor urut 4 cukup? Waktunya kami hentikan. Paslon nomor urut 3 silakan dijawab pertanyaannya dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Tadi ditanyakan apa perbedaan sejahtera. Ini kalau kita mau tarik kembali 2 pertanyaan ini semua pada sama. Jadi kalau saya itu sama apa yang disampaikan. Terima kasih. Cukup paslon nomor urut 3? Cukup? Masih bisa waktu untuk ditambahkan? Cukup? Oke. Cukup. Waktunya kami hentikan. Paslon nomor urut 4 silakan sanggahan dalam 1 menit. Baik, memang betul kita tahu antara sejahtera dan damai itu saling mengikuti. Tapi kita pernah punya masalah. Maluku sebagai daerah konflik di mana kesejahteraan tidak tercapai akibat perdamaian yang belum terjadi. Begitupun tentang damai yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Dia bersifat akumulatif, iya, tapi dua-duanya bisa berjalan secara paralel. Sehingga dengan demikian, menurut kami, damai adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah kesejahteraan. Sehingga produktivitas menjadi kata kunci dari sebuah kedamaian tadi. Apalagi terkait dengan keberagaman yang menjadi tematik kami. Keberagaman tadi adalah multisektoral yang dimana para subjek yang ada dalam masyarakat tadi menjadi perilaku-perilaku yang dapat menciptakan kata-kata mendukung kata sejahtera dan damai tadi. Makasih. Ya. Terima kasih paslon nomor urut 4. 1 menit terakhir untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan respon akhir. Terima kasih. Di sejahtera adalah satu hal yang harus kita bangun bersama. 2 hal ini perlu kita lakukan agar ke depan masyarakat Kota Tual ini tetap sejahtera dan damai.
Untuk itu dengan adanya kartu meren tadi, maka disitulah adalah kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan perlu ditegakkan untuk memajukan Kota Tual untuk sejahtera. Yang kita butuhkan masyarakat perlu adalah kehadiran pemerintah mereka. Ini yang perlu. Pendekatan meren, kartu meren ini adalah sekali lagi untuk mendekatkan masyarakat dengan kepala daerah. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 4 dan 3. Selanjutnya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya disilakan paslon 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit. Kemudian akan ada sanggahan dari paslon nomor 3 dan akhir dari paslon nomor 2. Penanya paslon nomor 3 kepada paslon nomor 2. Disilakan 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Disilakan. Oke. Bertanya kepada paslon nomor urut 2. Oh, makasih. Jadi, terima kasih. Apa langkah konkret yang akan saudara ambil terkait dengan isu HAM kaitannya dengan kearifan lokal di Kota Tual? Masih ada waktu, apakah pertanyaannya mau ditambahkan? Cukup. Sudah cukup, waktunya kita hentikan. 2 menit untuk paslon nomor 2 menjawab, dimulai ketika Anda berbicara, disilakan. Kalau kita berbicara menyangkut kearifan lokal, ini sebenarnya kita punya hukum yang namanya larvul ngabal. Larvul ngabal itu pasal 1 sampai 4 itu tentang kehidupan sosial, kemudian pasal 5 dan 6 itu terkait dengan kesusilaan. Oleh karenanya, apabila kami akan terpilih, maka masalah hukum larvul ngabal tadi akan kami usahakan agar bisa bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, masalah-masalah isu HAM itu bisa teratasi. Contoh seperti kekerasan seksual, kemudian KDRT, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Saya yakin dan percaya karena kita punya hukum larvul ngabal tadi bisa mengcover sehingga bisa membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu juga ada semacam isu-isu atau ada semacam pesan-pesan moral daripada ketorang punya leluhur-leluhur. Contoh seperti vuut ain meheningifun, manut ain mehetilur, foing fokut, fau fobanglu, kemudian pesan-pesan moral lainnya yang oleh orang tua-tua kita, oleh leluhur-leluhur kita, ini perlu kita tanamkan mulai dari generasi tua sampai terutama kepada generasi-generasi tua muda sekarang ini, sehingga budaya hukum larvul ngabal tetap tertanam di dalam benak kita. Dengan demikian segala macam permasalahan sosial yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia, bisa tertangani atau bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya 1 menit untuk paslon 3 memberikan sanggahan. Disilakan. Dalam konsep kepemimpinan orang Kei adalah Wavu Yabyap Mat Maleo. Kami akan hadir sebagai pengarah dan penengah bagi seluruh rakyat Kota Tual, simbol yang ada perbedaan. Selain Wavu Yabyap yang Mat Maleo, kami juga hadir sebagai fisbat, motivator, mendorong ekonomi rakyat dari bawah, dari tengah, hingga mereka mencapai puncak ke atas. Kesejahteraan, keadilan sosial, hingga di Kota Tual semua harus berkeadilan dalam kesejahteraan dan adil dalam berkeadilan. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah masih mau ditambahkan? Terima kasih, bro. Terima kasih, waktunya kita hentikan dan 1 menit terakhir untuk paslon nomor 2 memberikan respon akhir. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah budaya, makalah yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah menyangkut dengan bahasa. Ke depan menyangkut masalah bahasa ini akan menjadi perhatian kami. Karena kalaupun kita bicara terkait dengan masalah sosial, budaya terkait dengan
kearifan lokal, tidak akan mungkin kita bisa bicarakan itu tanpa bahasa Kei yang merupakan identitas daripada kita orang Kei ini semakin lama semakin luntur. Ke depan masalah ini akan menjadi perhatian pokok bagi kami. Dengan demikian falsafah atau pesan-pesan hidup dari ketorang punya TTN seperti apa yang disampaikan oleh beta punya saudara dari Maren tadi bisa kita laksanakan selain hukum positif. Terima kasih. Terima kasih, masih ada waktu. Waktu selesai, terima kasih. Berikutnya sesi tanya jawab dan sanggahan. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 dan 1. Pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan pertanyaannya, 1 menit dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Mungkin juga terkait dengan budaya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam hukum Larvul Ngabal itu ada hukum Hanilit dan ada Nafnif. Nafnif inilah yang bisa ataukah yang patut kita perhatikan dan bisa kita jadikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti pencabulan KDRT dan lain sebagainya. Maka ke depan yang kami tanyakan kepada paslon nomor urut 1 yaitu terkait dengan hukum tadi, yaitu Rek for Kalmutun dan Moreain for Mahiling. Ini artinya bahwa menyangkut dengan masalah sosial ataukah prostitusi, kemudian KDRT tadi itu sudah diatur dengan hukum adat kita. Ke depan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilaksanakan oleh Bapak dan terima kasih. Paslon nomor urut 1, jawaban Anda disampaikan 2 menit ketika Anda bicara. Saya kira bahwa hukum Larvul Ngabal itu pada prinsipnya menaruh sebuah pesan filosofis, yaitu bahwa hiranin tufa ini. Dan oleh karena itu pesan seperti ini perlu menjadi sebuah proses internalisasi. Kebiasaan-kebiasaan di dalam tatanan kehidupan masyarakat itu harus dapat dibangun dengan prinsip siapa punya dia punya, hiranin tufa ini. Sehingga pelaksanaan interaksi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat ini tak mampu terjaga dengan baik, menjaga keamanan dan kestabilan dengan baik dan tidak saling untuk melakukan intervensi. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, paslon nomor urut 1 cukup. Waktunya kami hentikan. Paslon nomor urut 2, silakan sampaikan sanggahan Anda dalam 1 menit. Terima kasih. Kalau hira ainin tufoini itu merupakan hukum Hawayar Balwirin. Yang saya nakti adalah Rek Vokal Mutun Moreain Foma Healing. Ini terkait dengan masalah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun menyangkut dengan kesusilaan, KDRT dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Cukup, paslon nomor 2, waktunya kami hentikan. Kita dengarkan respon akhir dari paslon nomor 1 dalam 1 menit. Saya kira kedua hal ini, Rek Fakanutun itu masih memiliki hubungan dengan hiran nifa tufa ini. Ini adalah proses timbal balik dan antara yang satu dengan lain itu tidak dapat dilepas pisahkan. Pada prinsipnya, sistem pembagian keadilan dalam sebuah tatanan kehidupan itu sangat diperlukan dengan adanya filosofis tadi, hiranin tufa ini, dan ini harus menjadi bagian daripada proses internalisasi kebiasaan-kebiasaan adat istiadat ini harus dapat dilakukan melalui mekanisme. Ada momentum-momentum khusus yang harus dapat kita bicarakan secara bersama-sama dalam tatanan lembaga adat maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, paslon nomor urut 1 cukup. Waktunya kami hentikan. Terima kasih paslon nomor urut 2 dan 1. Terima kasih, dan selanjutnya untuk paslon 1 dan paslon 4. Paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 4 dalam kurun waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Paslon 1, ya disilakan. Paslon nomor urut 1 disilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit, disilakan. Baik, terima kasih.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat perkembangan inflasi ini mengalami pasang surut. Ketika pemerintah melakukan langkah-langkah strategis tertentu, inflasinya turun. Akan tetapi ada kelalaian-kelalaian yang dilakukan, ini akan mengakibatkan inflasi naik. Saya ingin bertanya, kira-kira ya langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan untuk menekan laju inflasi di Kota Tual ini sesuai dengan perkembangan saat ini? Terima kasih. Masih ada waktu, pertanyaan sudah cukup, waktunya kita hentikan. Selanjutnya 2 menit untuk paslon nomor urut 4 memberikan jawaban. Disilakan. Baik, kita tahu inflasi itu terjadi akibat tidak imbangnya antara supply sama demand di sana. Kita tahu hari ini Kota Tual akumulasi modal secara setahun itu hanya 3,2 triliun. Ini kita terlihat dalam gambaran peta ekonomi kita pada tahun ini. Kalau langkah-langkah yang ditanyakan adalah kita dengan kapasitas fiskal yang kita punya sekarang hari ini adalah hanya 16%. Langkah-langkah penguatan tadi adalah kita memberikan program-program padat karya, itu menjadi motif kami. Padat karya gimana itu akan menjadi distribusi pada pendapatan-pendapatan yang akan meningkatkan daya beli. Daya beli tadi akan merespon daya jual, dan daya jual akan meningkatkan lapangan pekerjaan serta investasi yang masuk dari sektor swasta maupun sektor publik. Kita tahu bahwa 80% lebih lapangan usaha kita tidak pernah tergali dengan baik. 40% yang berbasis pada sumber daya alam itu menjadi kacamata dan konsentrasi kami ke depan, bagaimana mengembangkan potensi-potensi ekonomi kita sehingga secara sektoral dia akan meningkatkan lanjut pada jasa-jasa terutama di bidang perdagangan maupun pariwisata sebagai bonus usaha kita ke depan dalam rangka meningkatkan upaya pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Makasih. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Sudah cukup, waktunya kita hentikan. Waktunya kita hentikan dan 1 menit untuk paslon nomor urut 1 memberikan sanggahan. 1 menit, disilakan. Saya kira dalam rangka mengatasi persoalan inflasi ini kan ada beberapa komoditas-komoditas yang sangat berpengaruh terhadap inflasi. Dan oleh karena itu kita melakukan dulu pemetaan komoditas apa yang sangat berpengaruh untuk menaikkan inflasi. Kemudian keterjangkauan harga ini dapat kita lakukan dengan sebuah sistem pengendalian dan pengawasan yang ketat. Kemudian distribusi pasokan harga barang itu harus dapat ditentukan. Kita harus dapat memastikan stok barang yang ada di logistik. Ini di dalam rangka menekan laju inflasi. Kemudian untuk distribusi, kita bekerja sama dengan pihak distributor untuk menjamin kelancaran pelaksanaan distribusi barang-barang produk yang akan tersalur ke pasar. Nah ini yang dapat dan kemudian sebuah sistem pengawasan dan pengendalian oleh tim pengendali inflasi harus dapat kita lakukan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya selesai dan 1 menit terakhir untuk paslon nomor urut 4 memberikan respon akhir. Disilakan. Mohon tenang. Ya. Oke. Baik. Tenang sedang. Jadi yang saya maksud tadi memang dibenarkan bahwa kita punya permasalahan di jasa perdagangan, terutama di rantai pasok logistik. Tadi disebutkan bagaimana logistik kita punya masalah. Itu terjadi pada sektor hulu sehingga ke hilir. Sehingga kita ke depan jangan lagi berbicara pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam, tapi bagaimana meningkatkan peran ekonomi kita melalui sektor lanjutan, di mana kami melihat bahwa jasa perdagangan, jasa restoran ataupun jasa-jasa lainnya menjadi kata kunci atau prioritas kami ke depan. Sehingga dengan demikian itu akan meningkatkan daya beli dan daya jual. Hal ini secara akumulatif akan memberikan dampak-dampak pada investor terutama pada sektor-sektor swasta dengan memberikan CSR atau KPBU di samping pembiayaan kita dari sektor publik dalam bentuk government spending. Makasih. Ya. Terima kasih. Waktunya selesai. Dengan sanggahan paslon nomor urut 4 menandai akhir dari segmen 4 debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tual. Kita akan masuk pada segmen kelima. Masih tetap tanya jawab dan sanggahan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tual setelah jeda iklan berikut ini.